kakak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita jumpa lagi dengan saya, Ustazah Ender Pujastuti pada pertemuan 3, Matematika kelas 9 SMPT Rahmaniyah. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita tuju adalah bentuk akar serta sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran, memahami pengertian bentuk akar dan menjelaskan operasi hitung pada bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu pengertian akar. Apa sih pengertian akar itu? Yang pertama ya, kita lihat bentuk akar merupakan kebalikan dari pangkat. Perhatikan tabel berikut. 2 kuadrat hasilnya sama dengan 4. 4 jika kita akar kuadratkan hasilnya kembali menjadi 2. 3 kuadrat hasilnya sama dengan 9. 9 jika kita akar kuadratkan hasilnya kembali menjadi 3. 4 kuadrat hasilnya sama dengan 16. 16 jika kita akar kuadratkan hasilnya kembali menjadi 4. Dan 5 kuadrat hasilnya sama dengan 25. Jika 25 ini kita akar kuadratkan, maka hasilnya akan kembali menjadi 5. Jadi terbukti ya, ternyata bentuk akar itu merupakan kebalikan dari pangkat. Dan bentuk akar juga kita bisa gunakan untuk mencari bilangan pokok dari suatu bilangan berpangkat. Pengertian yang kedua, akar merupakan bentuk lain dari pangkat pecahan. Perhatikan tabel di bawah ini. Akar kuadrat dari 4, maka bentuk pangkat pecahannya menjadi 4 pangkat 1/2. Hasil sama dengan 2. Akar kuadrat 9, bentuk pangkat pecahannya menjadi 9 pangkat 1/2. Hasilnya sama dengan 3. Akar pangkat 3 dari 8, bentuk pangkat pecahannya yaitu 8 pangkat 1/3. Hasilnya sama dengan 2. Akar pangkat 3 dari 27, bentuk pangkat pecahannya menjadi 27 pangkat 1/3. Hasilnya sama dengan 3. Nah, dari penjelasan tabel ini, kita bisa buat rumus. Ya. Kita bisa buat rumus, yaitu rumusnya menjadi akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi, pangkat dari akar ketika berubah menjadi pangkat pecahan, N-nya menjadi penyebut. Dan pangkat dari A menjadi pembilang. Tahukah kalian kenapa akar kuadrat 9 sama dengan 9 pangkat 1/2 sama dengan 3? Dan akar pangkat 8 sama dengan 8 1/3 sama dengan 2. Mari kita perhatikan penjelasan selanjutnya. Akar pangkat 2 dari 9 pangkat 1 biasa ditulis akar kuadrat dari 9. Akar kuadrat dari 9 sama dengan 9 pangkat 1/2. Kemudian 9-nya ini kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Nah, masih ingat ya dengan rumus yang pernah dibawakan oleh Ustadz Idam pada pertemuan kedua, yaitu rumusnya A pangkat M dalam kurung dipangkatkan lagi N. Maka berlaku A pangkat M kali N. Jadi jika ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti sama pangkat kita kalikan. Nah, begitu juga dengan 3 pangkat 2 dalam kurung, kemudian pangkat setengah atau 1/2. Maka menjadi sama dengan 3 pangkat 2 kali 1/2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian per 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Jadi hasil dari akar kuadrat dari 9 adalah sama dengan 3.
Nah, bagaimana dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1 atau biasa ditulis akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan 8 pangkat 1 per 3. 8-nya ini kemudian kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Nah, ingat perumusan tadi ya. Jika ada bilangan pokok berpangkat, dipangkatkan lagi di luarnya, maka sesama pangkat kita kalikan. Ya, ketika kita buka kurungnya, hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 kali 1 per 3. 3 kali 1 sama dengan 3, dibagi 3 sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 1 hasilnya sama dengan 2. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Nah, tadi awal sudah Ibu jelaskan tentang pengertian apa itu bentuk akar. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Variabel pada bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika sejenis dan memenuhi sifat seperti berikut. P akar kuadrat A tambah Q akar kuadrat A sama dengan dalam kurung P tambah Q tutup kurung akar kuadrat A. P akar kuadrat A dikurang Q akar kuadrat A sama dengan dalam kurung P dikurang Q tutup kurung akar kuadrat A. Ya, kita masuk ke contoh. 3 akar kuadrat dari 8 tambah 5 akar kuadrat dari 8 tambah akar kuadrat dari 8. Berapa hasilnya? Nah, kita lihat di sini. Sebelum kita hitung, apakah ini sudah sejenis semuanya? Sudah ya. Apa cirinya? Yaitu sama-sama memiliki akar kuadrat 8. Ya. Nah, untuk menjumlahkannya, kita ambil dari angka yang ada di depan akar kuadrat 8. Yaitu di sini di bilangan pertama ada 3 akar kuadrat 8 ya. Angka depannya ada 3. Kita masukkan ke dalam kurung 3-nya. Kemudian bilangan kedua yaitu 5 akar kuadrat dari 8 ya. Di sini ada angka depan akar kuadrat 8-nya adalah angka 5. Kita ambil ya, masukkan ke dalam kurung. Kemudian di sini di bilangan ketiga akar kuadrat dari 8. Tidak ada angka di depannya. Bagaimana ini? Nah, kalau tidak ada angka di depannya, berarti dia memiliki angka 1 ya. Jadi dari bilangan yang ketiga kita masukkan angka 1 dalam kurung. Ya, kemudian jangan lupa di luarnya kita tambahkan akar kuadrat 8. Sekarang kita hitung angka dalam kurung ini ya. 3 tambah 5 tambah 1 sama dengan 9 akar kuadrat 8. Mudah ya? Selanjutnya, untuk pengurangan bentuk akar, contoh 5 akar kuadrat 2 dikurang 2 akar kuadrat 2, jawab. Nah, kita lihat dulu nih ya, apakah sudah sejenis? Ya, sudah ya. Tahu ya apa cirinya? Yaitu akar kuadrat 2. Sama-sama memiliki akar kuadrat 2. Bilangan yang pertama di depan akar kuadrat 2 ada angka 5. 5-nya kita masukkan ke dalam kurung dulu ya, di bawah nih ya. Kemudian bilangan yang kedua di depan akar kuadrat 2 ada angka 2. Nah, 2 yang ini kita ambil, kita masukkan ke dalam kurung. Ya. Kemudian di luar jangan lupa di luar kurung kita tulis akar kuadrat 2. Nah, sekarang kita selesaikan angka yang ada dalam kurung ya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya pada pengurangan ini hasilnya adalah sama dengan 3 akar kuadrat 2. Mudah ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita masuk ke perkalian bentuk akar. Bagaimana jika perkalian? Tentu lebih mudah ya. Kita lihat perkalian variabel pada bentuk akar memenuhi sifat seperti berikut. P akar kuadrat A dikali Q akar kuadrat B. Hasilnya sama dengan P dikali Q
akar kuadrat A dikali B. Nah, contohnya nih ya. Akar kuadrat 4 dikali akar kuadrat 8. Jawab. Ya, di sini kita lihat ya. Jawabnya sama dengan akar kuadrat 4 dikali 8. Berapa? Yaitu 32. Apakah sudah sederhana ini? Belum ya. Akar kuadrat 32 belum sederhana, jadi harus kita sederhanakan dahulu menjadi perkalian dua angka, di mana salah satu angkanya bisa kita akar kuadratkan. 32 ini kita rubah menjadi perkalian 16 kali 2, tapi masih dalam bentuk akar kuadrat. Ya, nah sekarang berapa sih akar kuadrat dari 16 itu? Iya, 4. Kemudian berapa sih akar kuadrat dari 2? Tidak bisa ya, tidak bisa diakarkan ya. Berarti 2 tetap ada di dalam akar kuadrat. Maka hasilnya dari perkalian contoh soal di atas sama dengan 4 akar kuadrat 2. Nah, untuk pembagian bentuk akar, kita lihat ya di sini memenuhi sifat-sifat seperti berikut. Akar kuadrat A per akar kuadrat B sama dengan akar kuadrat A per B. Contoh, hasil dari akar kuadrat 300 dibagi akar kuadrat 6 adalah, jawab, akar kuadrat 300 dibagi akar kuadrat 6 sama dengan akar kuadrat 300 per 6. Jadi, bagi itu sama dengan per ya, kalau diganti tandanya. Jadi 300 dibagi 6 berapa? Ya, betul, 50 ya. Jadi sama dengan akar kuadrat dari 50. Apakah sudah sederhana ini? Belum ya. Jadi seperti tadi, 50-nya kita sederhanakan dahulu menjadi perkalian dua angka, di mana salah satunya bisa diakar kuadratkan. Jadi 50 ini kita jadi perkalian 25 dikali 2, sehingga akar kuadrat 25 dikali akar kuadrat 2. Nah, kita lihat di sini akar kuadrat 25 berapa ya? Ya, 5 ya. 5. Kemudian akar kuadrat 2 tidak bisa kita keluarkan. Tidak bisa diakarkan ya. Jadi hasilnya menjadi 5 akar kuadrat 2. Ya, alhamdulillah kakak sudah selesai. Semoga bisa dipahami materi pertemuan hari ini dan semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar dan semoga kita semua terbebas dari corona ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan sampai jumpa di channel SMPT Rahmania selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.